kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan saya percaya itu semua karena penyertaan Tuhan yang selalu ada setiap harinya untuk kita. Amin. Mari yang merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara sama-sama kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau angkat rasa syukur kita. Karena Engkau begitu baik Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. Bersama, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness. The goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in darkness light. You are close, I know other. As we know you as a Father Jesus. Oh, I know you as a friend, and I have lived in a goodness of God. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu dan kita nyatakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of a goodness. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan dengan segenap hatimu. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me.
selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Maka itu Tuhan, hari ini kami sangat berterima kasih dan kami mengucap syukur. Dan kami sudah siap untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Mari saudara yang sudah siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari saudara, kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan di tempat ini. Come on. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan
nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Segera nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari lebih lagi saudara, sama-sama kita nyatakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Iblis gemetar. Dengan apa saudara? Lambaikan tanganmu tinggi bagi Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sekali lagi sama-sama kita nyatakan. Come on! Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yang percaya nama Yesus berkuasa, sama-sama tepuk tangan. Come on! Berjalan bersama Tuhan, kita tak perlu takut, kita tak perlu khawatir, amin. Sebab Allah kita namanya berkuasa. Nama Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi bagi Tuhan kita. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lebih lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Handi Irawan. Dan saya Ricky Theo. Senang berjumpa saudara. Dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ibadah Usia Indah, Kamis 23 Oktober pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Dr. Handrawan Nadesul. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar.
dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di konter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pekerjaan plester tampak depan, rem, dan pengerjaan tribun lantai 6 sampai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui scan kode kris yang ada di layar, melalui nomor rekening pembangunan, atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Shalom jemaat NDC yang saya kasih di dalam Tuhan. Ada sepenggal lirik lagu terkenal milik Elvis Presley yang berbunyi demikian. Wise men say only fools rush in. Yang artinya orang bijak berkata hanya orang bodoh yang terburu-buru. Lirik ini terkesan sederhana namun mengandung makna yang dalam. Karena ternyata Alkitab telah terlebih dahulu mengajarkan hikmat yang serupa. Karena itu di sepanjang bulan November ini, NDC menetapkan tema Wise Men Say. Kita akan belajar dari para wise men di dalam Alkitab yang telah lebih dulu berjalan dalam hikmat Tuhan. Mereka yang bukan perkataannya saja yang indah, tetapi lahir dari kehidupan yang taat dan berakar pada kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu malam, satu penyembahan, satu juru selamat. 12 Desember di NDC Central Park. Nantikanlah Savior bersama NDC Worship dan Sari Simorangkir. Dapatkan tiketnya mulai 20 Oktober. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama sekali lagi kita datang menyembah Tuhan. Kami bawa hati kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kami mau setia mengikut Engkau, masuk dalam rencana Tuhan. Sebab Kau tahu yang terbaik Yesus.
masa lalu Kau tetap memilihku Tuhan. Ubahkanku Tuhan, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya Jesus, kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, kami mau mengikut Engkau, kami mau berserah penuh. Dan biarlah sampai pada akhirnya Kau dapati kami Tuhan tetap setia. Mari yang mau setia sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, Jesus. Dasarku berharap, oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu. Yes, Jesus. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, bagi Dia yang mengasihi aku dan kamu, bagi Allah kita yang terlebih dahulu setia. Jesus, kami sembah Kau Tuhan di tempat ini, sebab Engkau yang layak. Kami sembah Kau, kami nyatakan Tuhan kerinduan kami. Kami mau setia mengikut-Mu Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Mari yang mau setia angkat tanganmu tinggi. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku untuk selamanya Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia
ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti ya Tuhan panggilan-Mu, Tuhan setia sampai akhir. Oh, ku ikuti panggilan-Mu. Amin. Tuhan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Secara khusus atas bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar ini. Engkau sedang melihat keadaan sedang tidak baik-baik saja. Sebab itu kami mengangkat tangan meminta intervensi dari sorga dinyatakan. Kami berdoa biarlah kehendak Tuhan dinyatakan. Kami berdoa supaya ada shalom melanda Indonesia. Kami menolak segala bentuk roh perpecahan yang akan memecah belah kesatuan rakyat dan bangsa kami ini. Segala bentuk anarkis dan segala apapun yang tuh dibangun oleh orang-orang jahat untuk menghancurkan bangsa ini, kami tolak semuanya itu dan kami patahkan segala kekuatan jahat dalam nama Yesus Kristus. Sebaliknya kami melepaskan roh damai sejahtera. Kami melepaskan keamanan di seluruh pelosok negeri kami. Tuhan jagai supaya segala sesuatu berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada para petinggi dan juga para pejabat. Ada satu sensitivitas yang kuat untuk mereka bekerja dan mulai mengerti penderitaan rakyat dan berjuang bagi kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial buat bangsa kami. Mari Tuhan, biarlah wahyukan pribadi-Mu atas bangsa ini, agar supaya penduduk bangsa kami ini mengerti bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama yang lain di bawah kolong langit ini. Hanya ada dalam satu nama, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami sambut firman-Mu dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan amin. Amin, amin, amin. You may be seated. Silakan saudara duduk kembali. Apa kabar saudara? Sedikit cemas, saya tahu ya. Terbukti dengan kehadiran yang terjadi penurunan ya, dari tadi pagi 50% yang hadir. Sekarang berapa persen Pak dari yang mendaftar? 75% ya. Ini lebih baik, imannya lebih bagus ini ya. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan sharingkan sesuatu yang saya yakin apa yang terjadi di sekitar kita sekarang ini membuat beberapa orang menjadi khawatir, cemas, dan sebagainya. Saya secara pribadi aja untuk berjaga-jaga nih. Tadi saya berangkat ke sini, saya bawa paspor saya. Saya bukannya mau lari, enggak. Tapi di situ kan ada visa-visa penting, visa Amerika dan beberapa tempat. Saudaraku, saya nggak ingin hilang kan. Jadi kalau ada sesuatu penting sekali untuk tugas-tugas selanjutnya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, saya akan sharing sesuatu yang saya percaya bahwa ini sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi. Kalau saudara suka judul, saya judulnya ini, Integrating of Faith and Mental Wellness. Bagaimana adanya satu kesatuan ya, integrasi yang kuat antara iman dengan kesehatan mental. Nanti akan saya tunjukkan saudaraku, untuk urusan kesehatan mental ini itu berkorelasi positif sekali dengan firman Tuhan. Ya, dan saya akan tunjukkan nanti bagaimana para ahli-ahli psikologi yang mempercayai kekuatan firman Tuhan itu bisa menyembuhkan masalah-masalah mental illness. Ya, mari saya akan mulai dengan apa itu integrasi sesungguhnya. Integrasi adalah proses penggabungan ya, atau pembauran berbagai unsur atau komponen menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Jadi ini sebuah proses ya untuk digabung antara iman dengan kesehatan mental. Nanti kita akan lihat saudaraku bahwa ini memang perlu adanya satu penyatuan yang luar biasa. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri punya empati yang kuat untuk orang-orang yang menderita.
Saudara lihat, bahkan bukan cuma empati. Dalam kehidupan Yesus itu lebih tinggi dari empati itu ada compassion, ada belas kasihan. Ketika ada orang sakit, saudaraku, Alkitab berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu kemudian dia melakukan sesuatu menolong mereka. 2 kali Alkitab mencatat Yesus pernah menangis. Tapi tangisan Yesus bukan tangisan buaya. Banyak pria-pria model buaya ya kan. Jadi nangis tapi drakor, drama. Nggak usah Korea deh, nanti tersinggung. Tangisan drama itu banyak terjadi. Tapi Yesus tangis 2 kali Alkitab catat. Yang pertama Lukas pasal berapa itu? 11, Yohanes pasal 11 ya. Pada waktu dia melihat, mendengar kabar bagaimana orang-orang yang dikasihinya, keluarga yang dekat dengan dia, Maria, Marta, saudaranya meninggal si Lazarus. Dan Yesus timbul belas kasihan, lalu dia menangis di tengah-tengah mereka. Kalau ada di antara saudara sedang dalam keadaan duka cita, saudara sedang kehilangan seseorang, saudara sedang mengalami hal apapun yang menyedihkan, membuat saudara susah. Saya harus beritahu pada saudara, Tuhan bisa mengerti loh perasaanmu. Tuhan bisa tahu apa yang kamu hadapi. Jangan merasa bahwa cuma aku yang mengalami seperti itu. Tuhan bisa mengerti keadaanmu. Kedua kali dicatat Yesus pernah menangis pada waktu dia melihat Yerusalem dari bukit Zaitun itu. Dan dia melihat ke kota Yerusalem kuno itu. Dan kemudian dia berkata, Yerusalem, Yerusalem. Betapa kamu harus mengerti kebutuhanmu. Kebutuhanmu yang utama itu bukan uang, bukan popularitas, bukan kemewahan. Kebutuhanmu yang utama itu adalah damai sejahteramu. Nah Yesus mulai menangisi kota yang disebut Yerusalem. Karena dia tahu bahwa nanti ke depan Yerusalem akan disamaratakan. Dan pintu-pintu gerbangnya dirobohkan. Dan kemudian dinding-dindingnya, bait suci bahkan dirobohkan semuanya. Dan dia sudah lihat jauh ke depan. Timbullah belas kasihan sampai dia menangis. Keprihatinan yang kuat. Saya mau katakan kepada setiap saudara, Tuhan punya rasa empati, bahkan compassion, belas kasihannya luar biasa. Siapapun saudara datang pada saat ini, engkau datang dengan beban berat. Atau saudara yang live streaming di rumah menyaksikannya. Saya beritahu saudara, ada satu lagu yang kita semua bisa nyanyikan kan. Lagu ini berkata, dia mengerti, dia peduli. Kerusuhan, demo. Dia peduli persoalan. Stop. Jadi kita punya Tuhan yang keren banget. Bahkan nanti saya akan sampaikan betapa dia senantiasa akan terus. Dia berkata, aku ini Immanuel. Immanuel itu ada 3 arti sederhana. Pertama, God be with us. Tuhan beserta kita. Gak pernah tinggalin kita. Perasaan kita yang mengatakan seringkali kita sendiri. Tipuan perasaan kita. Yang kedua, Immanuel itu God dwell in us. Tuhan tinggal, berdiam dalam diri kita. Yang ketiga, God for us. Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Saudaraku dikasih Tuhan, itulah Tuhan kita. Nah, dia menciptakan manusia. Manusia itu adalah makhluk roh. Kita ini sebetulnya sejatinya makhluk roh, ya, spiritual naturally and naturally spiritual. Kita ini makhluk roh yang punya tubuh, makhluk roh yang punya jiwa, dan di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak atau kemauan. Dan roh dan jiwa kita ini tinggal di dalam tubuh jasmani kita ini, ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini sangat terintegrasi sekali. Kita tidak bisa pisahkan roh-roh sendiri, lalu kemudian jiwa-jiwa sendiri, lalu kemudian tubuh. Nah, ini satu kesatuan di dalam diri setiap kita. Bahkan saya membaca sebuah buku puluhan tahun yang lalu, bagaimana saudaraku ada seseorang yang bergerak dalam pelayanan rohani hebat, secara roh keren. Dia sebagai tokoh yang pelayanan keluarga yang terkenal ke seluruh dunia, bahkan hamba Tuhan itu pernah datang ke Indonesia melakukan seminar-seminar tentang pemulihan keluarga. Tetapi dia tidak pernah bisa menjaga dan mengurusi apa yang disebut dengan anger issue dalam dirinya. Dia mau gampang meledak kalau dia marah.
Bahkan istrinya menjadi sasaran di rumah. Pulang seminar, padahal pemulihan keluarga nih. Pulang ke rumah ada masalah sedikit sama istrinya, dia bentak. Dia bisa emosi begitu kuat sekali. Sampai akhirnya istrinya gak tahan saudaraku. Dengan pembicara terkenal ini. Lalu kemudian saudaraku, singkat cerita, mereka bercerai. Dunia gempar pada waktu itu. Seorang tokoh hamba Tuhan yang keliling dunia untuk melakukan pelayanan pemulihan. Tapi justru rumah tangganya bercerai hanya gara-gara dia tidak pernah bisa belajar untuk menyelesaikan masalah kejiwaannya dia. Dengar saudaraku, ini sebuah statement. Apapun kehebatan saudara dalam dunia spiritual, tapi selama saudara tidak bisa jaga jiwa saudara, pikiran, perasaan, kehendak saudara, Anda dapat bisa runtuh seketika. Seperti yang sudah saya berikan contoh yang tadi. Ini fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu saudara, yang kelihatan di permukaan itu cuma sekitar 70%. Tapi di bawah permukaan air laut itu yang kelihatan cuma 30% yang nampak dari laut. Di bawah permukaan air laut itu 70% yang lebih gede. Kenapa Titanic saudaraku bisa tenggelam? Itu kapal gede dan hebat. Saudaraku ya, bahkan sampai siapa itu pembuatnya ya atau berkata begini. Bahkan Tuhan pun tidak akan mungkin menenggelamkannya. Sombong banget ya. Tapi dalam pelayanan pertama kita sudah lihat tahun berapa? 1911, 1912 ya sekitar itu ya. Bagaimana ada gunung es, iceberg itu. Saudara enggak nabrak langsung, hanya sampingnya. Saudaraku dikasih Tuhan, kelihatannya kecil gunung tapi di bawahnya. Dan menenggelamkan semuanya. Orang-orang yang ada di situ, kita sudah nonton filmnya Titanic. Saya nggak bisa lupa itu ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Demikian kadang-kala kita temui orang-orang tertentu. Secara penampilan kelihatan oke, tapi belum tentu saudaraku. Di dalamnya ada 70% sesuatu yang tersembunyi. Itu yang bergelora. Dan kita lihat di bangsa kita sendiri, kasus-kasus bunuh diri meningkat. Kasus-kasus tentang kecemasan, anxiety, kasus-kasus tentang bagaimana depresi meningkat secara tajam. Dan sekarang fakultas psikologi diminati. Ya. Dokter-dokter jurusan kejiwaan, psikiater diminati. Karena saudaraku ini semakin lama nanti akan ada banyak orang yang mengalami masalah-masalah kejiwaan. Tapi saya akan tunjukkan bahwa jawaban segala sesuatunya tetap yang terbaik adalah firman Tuhan. Saudaraku dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara dengar firman pagi ini. Maka kalau saudara dengar dengan baik, maka itu justru akan membangkitkan iman percaya saudara. Tapi gak cukup cuman kebaktian seminggu sekali. Saudara mesti punya hubungan pribadi dengan Tuhan lewat pembacaan kitab suci tiap hari seharusnya. Setiap kita mesti bergaul dengan firman Tuhan. Tadi pagi saya jelaskan sukses is predictable. Sukses itu dapat diduga. Yosua 1 ayat 8 berkata kalau kita membaca, merenungkan, memperkatakan Taurat firman Tuhan, maka ada 3 berkat yang Tuhan sediakan. Kita akan bertindak hati-hati. Yang kedua kita akan berhasil dan bahkan kita beruntung. Bukankah itu sukses saudaraku? But also failure is predictable. Kegagalan juga bisa diduga. Kalau saudara tidak bergaul dengan firman, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah bertindak sembarangan, tidak berhasil dan tidak beruntung. Nah, saudaraku, jadi perlu pergaulan dengan firman yang membangkitkan iman. Tapi juga Ibrani 4 ayat 12 ini keren, kekuatan firman seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Saudara sebutkan pedang apa? Toliong to? Apa lagi? Kapak Wirosableng 212? Pedang samudra, pedang, saya suka nonton silat soalnya ya. Saya dulu waktu masih muda, sekarang masih muda cuma gak tahu rambut, gak setuju memutih. Saya membaca buku Asmaraman Kopingho. Silat-silat itu. Dan Gan KL, Wirosableng, Sinto gendeng temenan. Saudaraku, ada banyak pedang-pedang senjata yang hebat. Tapi tidak ada yang bisa bekerja seperti ini. Firman Tuhan itu pedang bermata 2. Satu menusuk ke sana, satu juga bisa menusuk ke sini.
Jangan pikir saudaraku saya khotbah begini cuma nembak-nembak. Enggak. Kadang-kala firman itu berbicara kepada pembicara yang sedang berbicara, menyampaikannya. Makanya pedang bermata dua. Kenapa? Menusuk amat dalam dan sampai memisahkan. Yang keren ini. Jiwa dan roh bisa dipisahkan. Pisau bedah dokter tidak akan pernah bisa memisahkan jiwa dan roh. Setajam apapun. Tapi firman bisa memisahkan antara hal yang sifatnya spiritual, rohani dengan yang jiwani. Apalagi sendi-sendi dan sumsum. Saudaraku, kalau ada dokter bedah di sini, memisahkan sendi-sendi dan sumsum itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan memisahkannya. Dan bahkan saudaraku, memisahkan apa? Pertimbangan dan pikiran hati. Di dalam Alkitab disebutkan ada 2 jenis pikiran. Pertama, pikiran di kepala. Yang kedua, pikiran di hati. Amsal berkata, for as man think in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang, nah ini pikiran kepala. Dari dalam hatinya, nah itu pikiran di hati. Demikianlah ia. Artinya, you are what you think. Kamu jadi seperti yang kamu pikirkan. Jadi isi pikiranmu, baik pikiran di kepala maupun pikiran di hati, menentukan masa depanmu. Siapa kamu? Itu sesuai yang kamu pikirkan dalam diri saudara. Kalau pikiran di kepala, dunia psikologi mengatakan conscious mind. Alam sadar. Tapi ada subconscious mind. Alam bawah sadar, unconscious mind. Nah itu pikiran kepala, pikiran hati. Yang luar biasanya, Alkitab, firman Tuhan bisa memisahkannya. Keren. Makanya jangan jauh dari firman. Baca, renungkan, hidupi. Renungkan itu artinya seolah-olah kamu membayangkan bahwa kamu melakukannya. Itu cara sederhana merenungkan firman. Ketika kamu membaca satu ayat, bayangin kamu melakukannya. Itu kamu proses perenungan sedang kamu kerjakan. Lalu kemudian ini keren. 1 Tesalonika 5:23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu sebagian. Salah ya? Seluruhnya. Keren. Dan semoga roh, perhatikan ini. Jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Tubuhmu terpelihara sempurna. Sampai kapan? Dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan mau nanti pada waktu kedatangannya, kalau kita masih hidup ya, sebagai makhluk hidup, belum keburu meninggal dunia, Tuhan maunya kamu didapati sehat, komplit. Roh, jiwa, tubuhmu. Rohmu menyala-nyala, jiwamu bebas dari stres, depresi, bahagia. Dan tubuhmu juga sehat. Ini kehendak Tuhan. Dan saya beritahu saudaraku, nanti kita akan belajar bersama-sama. Semuanya juga harus dimulai dengan cara berpikir kita. Because you are what you think, my friend. Kata bertobat dalam bahasa Yunani, waktu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 17 itu khotbah Yesus pertama. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kata repent, bertobat itu adalah metanoia. Change the way of your thinking. Perubahan pola pikir itu. Ketika orang mengaku bertobat, harus dimulai dengan perubahan pola pikir. Kalau enggak, kita ngaku tobat, tapi enggak dirubah pola pikirnya. Akhirnya istilahnya bukan tobat, tomat. Tobat kumat, tomat. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi mental wellness selalu dimulai dari cara berpikir. Paradigma. Yang bagaimana Pak? Kita mesti belajar tiap hari. Tadi pagi saya sudah jelaskan. Every day, every single day. Kamu mesti belajar supaya pikiranmu ini loh diselaraskan dengan firman Tuhan. Nah itu butuh latihan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah ini penting. Latihlah dirimu beribadah. Kata latih itu bahasa Yunaninya gimnaso. Gimnastik berasal dari kata gym. Siapa suka nge-gym? Kalau angkat tangan, enggak saya suruh nyanyi ke depan. Yang suka nge-gym. Banyak. Sekarang pendeta-pendeta akhir zaman pada nge-gym. Makanya saya teman-teman pendeta sekarang ininya six pack. Kalau khotbah angkat tanganmu jemaah. Khotbahnya udah nggak mau pakai jas lagi. T-shirt. Wah, supaya kelihatan lekuk-lekuk kejantanannya. Saudaraku, gak bisa datang satu hari gimana? Saya sih terus terang, ini one big pack.
And also the whole pack. Saya nggak mungkin bisa six pack kalau saya latihannya pakai aquanya. Ngapain Pak Roni? Latihan supaya six pack. Sampai Tuhan Yesus datang gak akan six pack. Jadi harus ada bebannya. Pakai barbel, pakai apa, angkat berat, bla bla bla. Ya sit up, bla bla bla. Pola makan juga diatur. Jadilah six pack. Bisa nggak suatu hari kalau saya latihan disiplin, ada instruktur yang melatih saya jadi six pack. Bisa nggak? Bisa. Saya senang lihat saudara melihat saya memberi kepastian bisa. Gitu. Dan menyemangati saya. Walaupun metabolisme mulai menurun. Faktor Nah, jadi perlu latihan. Latihan supaya pikiranmu ini, perasaanmu, kehendakmu ditundukkan dengan firman. Itu dilatih. Gak bisa sadek sanyek orang Surabaya bilang. Orang soleh. Kau kudu latihan sih. Amin. Gak mungkin juara langsung. Saya ikut perlombaan berenang. Gak bisa. Saya beri melatih diri. Saudara, oke. Tapi yang keren berikutnya kata beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Bahasa Yunani kata beribadah eusebeia. Eusebeia itu artinya apa? Godliness. Keserupaan dengan Tuhan itu butuh latihan. Makanya perlu pikiran itu tunduk sama firman tiap hari. Alkitab berkata begini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, sementara pikiran kita ini kan seringkali kayak orang Israel. Orang Israel itu kan hidup di Mesir kan, 430 tahun, berapa generasi itu. Jadi budak mereka, mentalitas budak udah kerja di pikiran. Satu kali Tuhan dengar rintihan mereka, seru doa mereka, dan Tuhan pakai Musa Harun membebaskan keluar dari Mesir, udah kan? Seharusnya perjalanan dari Mesir ke Israel itu cuma butuh waktu 3 minggu. Ya, paling lama 1 bulan. Sampailah. Ini 40 tahun. Kenapa saudaraku? Begini loh. Sangat mudah buat Tuhan membuat orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sangat mudah. Mesir berbicara kuasa dosa, pornografi, ikatan kuasa kegelapan dan ikatan dosa. Sebetulnya Tuhan mudah membawa orang. Yang membuat sulitnya sampai 40 tahun adalah mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka. Pikiran mereka pengen balik terus ke Mesir, balik terus ke Mesir. Hati-hati saudaraku, hari-hari ini mungkin kita sudah rajin ke gereja, tapi pikiran kita mulai kembali ke pornografi. Mulai kembali kepada berpikir yang jahat, berpikir cabul, berpikir tentang straight, jalan pintas. Mari saya beritahu saudara, kamu butuh latihan. Ya, tadi pagi saya sudah ajarin ini, tapi tidak apa-apa ya, bapak-bapak yang tadi dengerin. Tapi tema khotbah beda kok, tenang aja. Oke, saya tanya, ada nggak yang tidur tadi pagi, bangun pagi tadi, Anda duduk di ranjang Anda, lalu Anda mikir keras, gua ngapain ya? Gua ngapain? Oh iya mandi, ada? Kalau ada kamu stres. Yang namanya mandi nggak perlu mikir, itu sudah budaya. Jadi prosesnya jelas ya. Prosesnya tolong ditampilkan. Pertama mesti latihan, katakan latihan. Kalau sudah latihan jadi kebiasaan, katakan kebiasaan. Setelah kebiasaan maka jadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan nggak usah berpikir lagi. Kenapa? Gaya hidup, kebiasaan, darah daging. Contoh, bangun tidur aku terus. Bagus adik-adik, tidak lupa. Yang di rumah juga ya, habis mandi. Pintar sekali membersihkan. Tepuk tangan adik-adik. Anda tidak bisa langsung mandi dulu. Papa mama kita melatih kita untuk mandi.
Oke. Setelah itu kita kebiasaan mandi. Dan sekarang usia kita mandi budaya. Ketika kamu berlatih membuat pikiran, perasaan, kehendakmu ditundukkan dengan firman. Dilatih tiap hari. Dengar saudara, proses yang sama terjadi. Maka itu jadi kebiasaan. Dan kalau kamu terus bertekun untuk terus menundukkan pikiran, perasaan, kehendakmu diselaraskan dengan firman Tuhan. Maka kamu akan jadi budaya yang namanya hidup benar, berselaras dengan firman. Enggak ada jadi masalah karena sudah jadi gaya hidup, darah daging dan kebiasaan. Halo, is there anybody home? Ada orang? Lanjut, next slide. Saya tunjukkan lagi. Sekarang secara ilmu pengetahuan. Siapa yang fakultas psikologi atau psikolog atau psikiater? Tolong angkat tangan. Yang kuliah di psikologi. Tolong. Ada? Tolong. Satu. Angkat tangannya jangan begini. Ini bendera setengah tiang, kematian. Jadi mesti gini. Siapa yang belajar psikologi? Angkat tangan. Yang pernah atau lumayan. Lumayan. Oke, dengar ya. Saudara pasti kenal nama-nama ini. Tapi saya akan tunjukkan betapa kalau pure psychology tak menyelesaikan. Saya punya 3 anak. Laki, perempuan. 2 anak saya yang perempuan, Master of Counseling Psychology Amerika. Dua-duanya lulus dari master. Dan yang satu malah sudah punya license untuk jadi professional counseling di California. Yang satu bulan lalu saya ke Amerika, 2 minggu lalu saya ke Amerika hadir wisuda yang nomor 3. Saya belajar dari anak-anak saya. Jadi kalau konseling psikologi, pakai ilmu psikologi, tok saja, tanpa bantuan firman, itu cuma saudara diminta untuk jawabannya keluar dari dalam dirimu. Padahal manusia itu makhluk roh. Maka perlu sesuatu yang sifatnya spiritual yang bisa memulihkan jiwamu. Makanya perlu firman. Saya bilang sama anak-anak saya, kalian memang profesional counselor, tapi kalian harus lebih kuat firman Tuhan. Karena itu jawaban. Nanti akan saya tunjukkan ya, contoh-contoh ahlinya. Nah ini saya tahu dari anak-anak saya. Lumayan tuh membiayai mereka kuliah, bapaknya dapat masukan. Pertama Eric Johnson. Dia PhD, Profesor Pastoral Care. Dia berkata begini, gereja telah melakukan psikologi Kristen sejak didirikannya loh. Jadi psikologi Kristen itu sudah sejak zaman gereja berdiri. Jadi jangan tinggalkan Alkitab loh ya, psikolog-psikolog di sini. Dengerin. Gereja membahas masalah-masalah pemikiran, emosi, hubungan dan sebagainya. Dan itulah inti dari psikologi yang sesungguhnya. Selalu terhubung sama Alkitab Pak. Berikutnya Thomas Oden, Theologian and Authority. Dia berkata jauh sebelum psikologi menjadi profesi tersendiri, para pendeta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kebijaksanaan psikologis. Aduh saudaraku, ya jadi mesti ada integrasi, gak bisa psikologi berdiri sendiri. Butuh firman. Ya, next lagi. Ah ini yang kalau saudara orang-orang kuliah ini pasti tahu nama ini, Albert Ellis. Dia adalah seorang ateis, tidak percaya Tuhan loh, ateis. Tapi dia adalah psychology pioneer. Dia seorang yang perintis tentang psikologi yang hebat. Ya. Ini orang hebat. Ini statementnya dia. Dia bilang begini, saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa Alkitab, ini padahal ateis loh, tidak percaya Tuhan, adalah buku pengembangan diri yang telah memungkinkan lebih banyak orang untuk membuat perubahan kepribadian dan perilaku yang lebih luas dan intensif daripada, perhatikan, semua terapi profesional digabungkan. Semua kemampuan terapi psikologi boleh digabungkan, tapi tidak sebanding dengan Alkitab. Ini ateis yang ngomong. Next lagi. Nah, sedikit tentang sejarah psikologi. Tahun 1855 seorang bernama Franz Delitzsch dalam bukunya A System of Biblical Psychology mencatat bahwa biblical psychology, psikologi yang alkitabiah, bukanlah ilmu yang baru ditemukan, tetapi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang tertua di gereja. Based on the Bible, my friend. Lalu Sigmund Freud, ini nama yang tidak asing ya. 1856, pendiri talk terapi modern. Dia baru lahir 1 tahun setelah kutipan Franz Delitzsch ini.
Jadi saudaraku, yang tentang biblical psychology itu sudah ilmu kuno. Ya, sejak gereja didirikan, hamba-hamba Tuhan sudah pakai itu. Jadi yang belajar psikologi sini, kamu harus belajar Alkitab juga dalam. Karena dari situlah jawaban yang kuat untuk bisa menyembuhkan dan menolong orang-orang yang kamu layani. Next slide lagi. Saya akan tunjukkan sekarang ilmu pengetahuan. Ada istilah sekarang namanya soul care, perawatan jiwa. Saya bersyukur sekarang gereja-gereja karismatik seperti NDC pasti ada tentang pelayanan counselingnya. Ada counseling center. Kita semua menyadari, ya menyadari betapa pentingnya, nggak cukup tumpang tangan berdoa. Kadang-kadang kita berpikir orang Pentakosta karismatik, oh doakan saja. Hei, perlu didampingi, perlu konseling, perlu diajak ngobrol dulu. Gak bisa cuma didoakan tumpang tangan. Ya, jadi ini perawatan jiwa. Psikologi telah dipelajari dan dipraktekkan jauh sebelum disebut psikologi. Meskipun istilah psikologi muncul pada abad ke-16, studi dan perawatan jiwa dalam ajaran Kristen sudah ada sejak lama. Keren ya. Kita bersyukur Tuhan sudah memperlengkapi, sudah menyediakan Alkitab. Makanya kalau kalian lagi susah hari-hari ini, kalian lagi sedih, jangan berpikir gini, yang diputusin pacar, tiba-tiba suddenly ujuk-ujuk dia mutusin saya Pak. Dan dia tega-teganya jalan sama sahabat saya. Tersakiti kan? Jangan saudara berkata begini, Tuhan, bukankah aku setia ibadah di NDC? Bukankah aku setia pelayanan? Kalau begini caranya seolah-olah kau membiarkan aku. Aku mau main ayunan pakai leher. Gondal gandul itu bunuh diri. Kita lihat lingkup ilmu ini ya. Kita lihat. Jadi kalau kita lihat ya, paling tinggi pertama ternyata teologi, ilmu yang terhubung dengan Tuhan, yang mempelajari tentang Tuhan, itu menjadi dasar dari segala sesuatu. Karena dari teologi muncul filosofi. Kata filosofi berasal dari philia and sophia. Philia itu bicara tentang love, kasih. Tapi sophia wisdom, hikmat. Kemudian antropologi, ilmu tentang manusia. Lalu kemudian apalagi itu? Nggak kelihatan tulisannya, di sini aja. Sosiologi, lalu kemudian psikologi, ya. Terus apa lagi? Ya. Biology, chemistry and physics. Saya bisa lihat itu. Areanya spiritual reality. Melingkupi apa? Teologi dan filosofi. Kalau behavioral reality apa? Antropologi, psikologi. Itu saudaraku. Dan juga sosiologi. Lalu kalau physical reality, apa itu? Ya jelas biologi, chemistry, fisik. Tapi semuanya ini apa yang mendasari dan menaungi seharusnya teologi. Semua yang berhubungan dengan Tuhan. Maka Anda bisa mengerti hanya lewat firman Tuhan. Jadi yang baca Alkitabnya cuma seminggu sekali pas kebaktian seperti ini. Orang Batak bilang bertobatlah kau. Kalau kau tidak bertobat. Kau akan masuk neraka. Dan sana ada ratap tangis, gertak dan gigi. Mestinya gertak gigi tapi gertak dan gigi dipisahkan. Jadi neraka banyak giginya. Kopok. So lihat ini. The Bible. Alkitab menjawab dan menceritakan permasalahan-permasalahan. Mulai start from the family. Keluarga Adam Hawa. Konflik rumah tangga dibahas. Dan ada jalan keluarnya. Conversation. Apalagi? Kekecewaan. Tokoh-tokoh Alkitab ada yang kecewa. Apalagi? Worry. Parenting. Semua. Loss. Business. Success. Pekerjaan, finances, education, hope, commitments, decision. Semua ada Alkitab. Dan ada jawabannya. Kadang-kala kita ini suka mencari sesuatu yang di luar sana. Padahal sudah ada di tangan kita. Coba pegang Alkitab saudara. Sekarang pada pakai HP ya. Coba angkat seperti saya gini. Yang gak ada HP hubungi pengurus nanti diusahakan. Kasihan deh loh. Zaman gini gak punya HP. Ada HP gak sampai 1 juta kok sekarang. Kalau beli second malah cuma ratusan ribu. Coba angkat HP mau. Jawabannya ada di sini. Ngomong, jawabannya ada di sini. Ngapain cari di luar? Baca. Renungkan. Bayangin kamu melakukannya. Next slide lagi. Tinggal 3 menit. Next. Kalau ini kan harus tepat ya. Oh masih bisa. Serius.
Terima kasih. So, this is the answer of your problems. Apa itu? Wow, kesembuhan secara jiwa. Itu bisa sembuh kalau kamu memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Karena Roma 14 ayat 17 berkata begini, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kamu hidup benar, sudahlah, sehat mentalmu. Tapi kalau masih miring-miring, kompromi sama dosa, ya selamat datang sakit jiwa. Sakit jiwa gak mesti harus gila, ada lingkatannya kan. Terus apa lagi? Damai sejahtera, maka jaga hati dan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau ada orang ngomongin jelek tentang kamu, jaga. Artinya seperti gitu loh. Itu iblis dan ketuk pintumu. Kalau kamu diomongin jelek negatif sama orang, itu tergantung keputusanmu mau membuka perasaanmu atau tidak. Ketika ada orang komentar jelek sama kamu, jangan kamu ikuti, kamu buka, kamu dikalahkan. Kamu harus berkata begini, silakan kamu berkomentar banyak negatif, karena kamu punya mulut sendiri. Aku tidak berkuasa menahan mulutmu, tapi statement kamu tidak akan pernah bisa merubah keputusan saya. Statement kamu tidak pernah bisa merubah identitas saya. So, saya milik Kristus, saya sembuh, saya pulih. Silakan ngomong yang jelek, gak apa-apa. Emangnya gue pikirin. The show must go on. Gua move saja. Gua gak mau tinggal dalam keadaan seperti itu. Dan gua terus. Kalau enggak saudaraku, capek deh. Ya tahu-tahu kita mengurung diri di kamar. Tahu-tahu kita, mama, papa panggil, makan. Enggak. Doa puasa ya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Dan berikutnya, joy, sukacita. Itu unsur kerajaan Allah. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang manjur. Tunggu, jangan lupakan yang manjurnya. Ada banyak orang beli obat biasa, ini manjur. Waktu saya kena COVID, saya ingat ya, tahun 2020 saya khotbah di sini, minggu gini. Malamnya demam tinggi. Lalu saya masuk rumah sakit. Maret 2020 saya termasuk angkatan pertama COVID Indonesia. Setelah khotbah di NDC. Saya tidak tahu saya membawa penyakitnya atau saya terpengaruh penyakit dari sini. Sudah ya. Lalu kemudian saudara, waktu itu belum ada vaksin. Dan belum ada obat. Dokter bilang sama saya setelah saya sembuh ya. Dokter ini teman. Pak Roni, dia traktir saya makan di restoran. Terus terang ya waktu bapak sakit itu, kita dokter bingung. Loh kenapa? Obatnya apa? Karena tidak ada obat, tidak ada vaksin. Jadi apa yang bapak lakukan? Kita coba-coba. Jujur dia, saya dicoba macam-macam obatnya itu. 16 hari saya di rumah sakit. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi dengar saudaraku. Pada waktu zaman itu belum ketemu obatnya maju. Setelah Delta dan seterusnya baru ada yang harganya sampai mahal. Pernah ingat ada satu waktu di mana satu obat itu 1 juta bla 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 gitu. Karena memang manjur. Kalau kamu hidup dalam sukacita, itu pilihanmu. Kamu mesti hidup dalam sukacita. Sebab hati gembira obat, bukan obat biasa Pak, manjur. Halo, di tangan saya ada berlian sebesar ini. Di tangan kiri saya, kanan saya ada coklat dari Belgia, number 1 in the world. Ini berlian nomor 1 di dunia dari Belanda. Belanda terkenal kan, penggosokan, pemotongan, bla bla bla. Saya datang sama anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Dah. Adik-adik pilih mana? Om baru pulang dari Eropa. Ada coklat nomor 1 dari Belgia. Ada berlian dari negeri Belanda. Adik-adik pilih yang mana? Coklat. Kalau ada yang bilang berlian, kamu matris ya kecil. Tapi kalau sekarang saya tawarkan sama saudara usia seperti sekarang. Mau pilih coklat atau berlian? Saya pendeta Roni Daud Simeon. Apa namanya? Merem. Tanpa doa. Saya pilih berlian.
Amin. Demikian pula sukacita itu pilihan. Pilih, hidupi. Amin. So that's why salah satu ekspresi sukacita itu tertawa. Mari kita tertawa sebelum tertawa itu sendiri dilarang. 1, 2, 3. Terus persekutuan pribadi dengan Roh Kudus penting, Pak. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku takkan goyah. Mazmur 23, He restore my soul. Ia menyegarkan jiwaku, pikiran perasaan kehendak disegarkan. Cuma Tuhan yang bisa melakukannya. Next lagi yang terakhir. Saudara bangkit berdiri supaya saudara tahu bahwa saya sudah selesai. Haleluya. Terus jangan lupa hidup berkomunitas. Kamu bukan Tarsan. Hanya Tarsan yang bisa hidup sendirian. Itu pun ditemangin monyet. Yang coba bergelantungan dari pohon satu. Itu mitos. Kasih tau kiri kanan. Lu gak bisa hidup sendirian sayang. Kamu harus berkomunitas. Dan di NDC ada core. Biasanya saya dikasih jaket yang core. Enggak ada. Saya hitam-hitam karena lagi duka cita Indonesia. Core. Saudara ini loh. Ini jurnalis terkenal. Johan Hari. Dia berkata begini. Non-Kristen. Oke. Sengaja kasih contoh yang bukan orang Kristen. Saudara lihat ini. Dia punya depresi dan anxiety yang kuat bertahun-tahun. Pergi ke terapi ini, ke dokter ini, tidak sembuh. Tapi dia menemukan jawaban ketika dia berkomunitas. Dia bilang gini, ketika orang berpegang pada satu sama lain, masalah yang sebelumnya mustahil, kini mulai dapat terpecahkan. Nurie temannya ingin bunuh diri, Junkai dikurung di rumah sakit jiwa. Mehmet akan dikeluarkan dari sekolah. Apa yang memecahkan masalah mereka? Bagi saya, komunitas yang berdiri di samping mereka, berkomitmen untuk berjalan mendampingi mereka. Mereka perlu komunitas. You need a community, my friend. Next lagi. Nah, nih, Yesus pun berkomunitas. Dia punya komunitas selain 12 murid. Ada 3 murid, Matius, Markus, Yohanes. Dia punya komunitas 70 murid. Bahkan sampai berapa? 500 waktu dia naik ke surga. Next lagi. Jadi lihat statement ini. Struggle bukan selalu artinya kita punya iman yang lemah. Alkitab menunjukkan ada nabi-nabi hebat. Elia baru mengalahkan 450 nabi Baal. Begitu diancam mati sama si Isabel. Sebel. Dia langsung stres, depresi, lari Pak. Perjalanan 40 hari ke Gunung Horeb. Jadi kalau kamu sekarang lagi sedih, lagi apa. Itu bukan berarti imanmu lemah. Tuhan ngerti kok keadaanmu. 2 things can be true at the same time. Amen. Bisa. Kamu beriman tapi kamu bisa juga mengalami struggle, pergumulan. Gak apa-apa. Yesus juga pernah struggle di Taman Getsemani. Keringatnya bercampur titik-titik darah. Stres berat tuh karena dia tahu bahwa ada penyaliban. Apakah Yesus tidak beriman? Jangan coba-coba mengatakan itu. Next. So, saya perkenalkan kepada kalian anak-anak muda dengar. Ministry of presence and empathy is very important ministry. Pelayanan pendampingan. Jadi kalau ada temanmu susah, jangan gue doain dia, dampingi. Kasih waktu, itu sahabat sejati itu. Turutlah bergembira dengan orang-orang yang bergembira. Menangislah dengan mereka menangis. Roma 12 ayat 15. Gak apa-apa. Wah, ngapain? Gua lah gak ada masalah kok. Tapi temanmu susah. Di waktu nangis, kamu berempati. Kamu nangis sama mereka. Itu penting. Next, saya tutup dengan ini. Lihat Ayub. Teman-temannya itu 7 minggu. Coba dampingi Ayub. Gak ngomong apa-apa. Sampai seminggu. Baru ngomong. Tapi sayangnya mereka kebablasan ngomong. Pendampingan itu penting Pak. Amin.
Saya tutup dengan ini, tutup lagi, lebih tutup lagi. Next. So, ministry of presence. Ngomong gini ya, biasakan ngomong sama temanmu yang susah. Wow, pasti sulit ya yang kamu hadapi. Jangan, ya lu gak percaya Tuhan sih. No, don't say like that. Jangan hakimi mereka yang lagi susah. Ngomong gini, ayo aku ada di sampingmu, kita jalanin bareng. How do you feel right now my friend? Apa yang kamu rasa sekarang? Minta hikmat, telinga dan hati yang dengerin. Ngomong sama dia, I'm here for you. Kamu gak sendirian kok. Lalu ada compassion plus kasihan. God bless you all. Kita akan menyembuhkan banyak orang di luar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia kemana? Terus ngapain? Ini penting. Menyegarkan pikiran, perasaan, kehendak kita. God bless. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengar ya Bapa. Hamba-Mu berdoa biar setiap kami yang hadir pada siang hari ini, biar kami memiliki roh, jiwa dan tubuh yang sehat. Karena kesukaan kami adalah firman Tuhan. Biarlah kami rindu dan menjadi kesukaan Tuhan untuk selalu merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap firman yang kami dengar Tuhan. Dan biarlah kemuliaan kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Thank you kepada Pastor Roni Daud yang sudah menjadi berkat bagi kita semua. Apakah setiap saudara yang hadir pada siang hari ini diberkati lewat kebenaran firman Tuhan? Yang diberkati sekali lagi dengan semangat kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan bagi saudara yang sedang dalam pergumulan hari-hari ini dan saudara merasa butuh dukungan doa, saudara dapat menuliskan permohonan doa saudara dengan melakukan scan kode QR yang ada pada layar. Ada tim pendoa dari NDC yang siap untuk mendukung dan berdoa bersama dengan saudara. Amin. Sebab pergumulan yang didoakan, saya percaya itu sangat berbeda dengan pergumulan yang tidak didoakan. Dan baik saudara, saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Kembali saya mengundang saudara kita bangkit berdiri. Kita satukan hati di dalam doa tutup. Bapa terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Kami percaya Engkau ditinggikan ya Bapa lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap firman yang kami dengar Bapa. Ajar setiap kami bukan hanya mendengar, tapi biarlah kami boleh melakukan setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Pastor Roni Daud Simeon yang sudah jadi berkat bagi kami. Engkau memberkati kehidupannya Tuhan. Istri, anak dan cucunya diberkati Tuhan. Pakai selalu kehidupannya menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau memberkati dan menjaga setiap mereka Tuhan. Dan juga setiap jemaat-Mu yang setia hadir beribadah. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan-Mu. Sepanjang untuk memuliakan nama Tuhan. Semua Engkau jadikan berhasil. Yang sakit oleh kuasa bilur Yesus Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang punya beban berat Engkau beri kelegaan. Sebab bagi Tuhan
Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, dan secara khusus kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, damai sejahtera-Mu ada atas bangsa kami. Persatuan, kesatuan dan juga keamanan ada atas Indonesia. Terima kasih Bapa, setiap roh perpecahan kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami mau katakan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami pulang, kami buka hati untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita umat pemenang sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.